Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksana Fianti Aryadila, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Herwan MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Indonesia adalah variasi bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, apabila nama Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari variasi bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diglosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampur adukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Fonologi dan tata bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Menurut sebagian peneliti, dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Bahasa Indonesia adalah variasi bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa Sunda Sulawesi, yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara kemudian sejak abad-abad awal penanggalan modern. Aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa bahasa ini menyebar ke berbagai tempat Nusantara dari wilayah ini. Berkat penggunaan oleh kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan, istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari kerajaan Malayu yang bertempat di Hulu Batanghari. Istilah Melayu atau Malayu berasal dari kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-7 di hulu Sungai Batanghari, Pulau Sumatera. Jadi secara geografis semula hanya mengacu kepada wilayah kerajaan tersebut yang merupakan sebagian dari wilayah Sumatera. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis yang lebih luas dari wilayah kerajaan Malayu, mencakup negeri-negeri di Pulau Sumatera, sehingga pulau tersebut disebut juga Bumi Melayu seperti disebutkan dalam Kakawin Nagarak Retagama. Bahasa Melayu kuno
yang berkembang di bumi Melayu tersebut berlogat O, seperti Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Semenanjung Malaka dalam Nagarakretagama disebut Hujung Medini, artinya Semenanjung Medini. Dalam perkembangan orang Melayu berimigrasi ke Semenanjung Malaysia atau Hujung Medini, dan lebih banyak lagi pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang pusat mendaranya adalah Kesultanan Malaka. Istilah Melayu bergeser kepada Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaysia yang akhirnya disebut Semenanjung Melayu atau Tanah Melayu. Akan tetapi, nyatalah bahwa istilah Melayu itu berasal dari Indonesia. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Malaka berlogat E. Kesultanan Malaka dimusnahkan oleh Portugis tahun 1512 sehingga penduduknya diaspora sampai ke kawasan timur Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu purba sendiri diduga berasal dari Pulau Kalimantan. Jadi diduga pemakai bahasa Melayu ini bukan penduduk asli Sumatera, tetapi dari Pulau Kalimantan. Suku Dayak yang diduga memiliki hubungan dengan suku Melayu kuno di Sumatera, misalnya Dayak Salako, Dayak Kandayan, dan Dayak Iban yang semuanya berlogat A, seperti bahasa Melayu baku. Penduduk asli Sumatera sebelumnya kedatangan pemakai bahasa Melayu tersebut adalah nenek moyang suku Nias dan suku Mentawai. Dalam perkembangan istilah Melayu kemudian mengalami perluasan makna sehingga muncul istilah Kepulauan Melayu untuk menamakan Kepulauan Nusantara. Secara sudut pandang historis juga dipakai sebagai nama bangsa yang menjadi nenek moyang penduduk Kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai rumpun Indo-Melayu. Terdiri Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutra Melayu, Melayu Muda. Setelah melalui kurun masa yang panjang sampai dengan kedatangan dan perkembangannya agama Islam, suku Melayu sebagai etnik mengalami penyempitan makna menjadi sebuah etnoreligius atau Muslim yang sebenarnya di dalamnya juga telah mengalami amalgamasi dari beberapa unsur etnik. M. Muharrem Tatok, seorang seniman, budayawan, dan sejarawan, menjelaskan, Melayu secara puak atau etnik dan suku bukan dilihat dari faktor ginekologi seperti kebanyakan puak-puak lain. Di Malaysia tetap mengaku berpuak Melayu walau moyang mereka berpuak Jawa, Mandailing, Bugis, Keling, dan lainnya. Beberapa tempat di Sumatera Utara ada beberapa komunitas keturunan Batak yang mengaku orang Kampuang, puak Melayu. Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 Masehi diketahui memakai bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. 5 prasasti kuno yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu yang bertaburan kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, suatu bahasa Indonesia Eropa dari cabang Indo-Iran. Jangkauan penggunaan bahasa ini diketahui cukup luas karena ditemukan pula dokumen-dokumen dari abad berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Lujon. Kata-kata seperti samudra, istri, raja, putra, kepala, kawin, dan kaca masuk pada periode hingga abad ke-15 Masehi. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik atau klasikal Malay atau medieval Malay. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Malaka yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Laporan Portugis, misalnya oleh Tom Pearce, menyebutkan adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Magellan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di wilayah itu. Ciri paling menonjol dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya kata-kata pinjaman dari Arab dan
bahasa Parsi sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas, serta kata-kata Parsi seperti anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang. Kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi kegiatan resmi, misalnya dalam upacara dan kemiliteran, dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. Bahasa yang dipakai pedagang dari Cina juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Sudah dapat diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari, seperti pisau, toge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Jan Huygens van Linschoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Malaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di dunia timur. Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai variasi tempatan lokal dan temporal. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi proses pemijinan di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang juga Surabaya menggunakan variasi bahasa Melayu Pidgin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Variasi yang terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar pertama bahasa Melayu sejak akhir abad ke-19. Variasi lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti bahasa. Terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji dan dari Istana Riau Johor, pencahan Kesultanan Malaka, menulis kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Sehingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit 2 kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu pasar yang kolokwial dan tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya, tetapi memiliki standar. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, tetapi kebanyakan berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga. Cukup sekian dari saya. Kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.